Salam saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Kita maju terus dalam Tuhan sekalipun dalam keadaan sulit. Kita percaya tangan Tuhan akan selalu menolong, menopang kita. Kembali bersama dengan saya, dinikmati Sabda Allah. Mari kita mau terus merindu-rindukan Tuhan, belajar firman Tuhan. Biar Tuhan yang terus membimbing kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini, anugerah bagi kami kalau kami bisa hidup dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan, dan biarlah firman ini memberkati kami. Roh Kudus bekerja, memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik yang akan kita dengarkan pada hari ini ialah orang yang berbahagia. Diambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Saudara, perikop ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus di bukit. Pada saat itu banyak orang berbondong-bondong untuk datang mendengarkan Tuhan Yesus berbicara di ayat 25. Saya akan bacakan. Maka banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan Judea dan seberang Sungai Yordan. Nah, di sini menjelaskan bahwa banyak orang yang merindu-rindukan Tuhan, mengikut Tuhan, rindu sabda Allah boleh mereka dengarkan. Begitu hausnya mereka kepada Tuhan. Itu sebabnya ini menjadi satu peringatan bagi kita, motivasi bagi kita dalam situasi apapun. Sesulit apapun kita senantiasa merindu-rindukan Tuhan. Saudara, mari kita mau dengar firman Tuhan dan memiliki hati yang haus akan firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita makan 3 kali sehari. Jadi kita juga perlu memberi makan bagi rohani kita supaya kita kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, sesungguhnya siapa sih orang yang berbahagia itu? Firman Tuhan hari ini mengajar kita di Matius 5 ayat yang ketiga berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Miskin maksudnya di sini ialah bukan miskin secara duniawi, tetapi miskin penekanannya di sini ialah miskin secara rohani. Jadi orang yang berbahagia itu sesungguhnya adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi suatu kali saya bertanya kepada seorang mahasiswa, saya bertanya seperti ini, menurutmu siapa sih orang-orang yang berbahagia itu? Mahasiswa itu menjawab, wah, orang yang berbahagia itu adalah orang yang punya fasilitas yang banyak, punya HP yang bagus, punya tempat kos yang nyaman, punya laptop yang mahal. Itu baru berbahagia. Nah, kemudian seorang istri menjawab, orang yang berbahagia itu adalah kalau uang suaminya banyak, lancar, bisa jalan-jalan, bisa memiliki tas yang mewah, bermerek, ya bisa makan di restoran, itu berbahagia. Kemudian seorang bapak menjelaskan orang yang berbahagia itu adalah yang punya mobil mewah, punya rumah bagus, punya anak-anak yang pintar. Nah, itulah menurut mereka orang yang berbahagia. Berbeda sekali dengan apa yang dikatakan Tuhan berbahagia itu. Mari kita lebih lanjut lagi mau mendalami sesungguhnya yang berbahagia itu siapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna yang terkandung miskin di hadapan Allah ialah menyadari siapa diri kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan itu sesungguhnya di dalam hidup kita. Penting sekali kita ketahui bahwa manusia itu asal muasalnya dari debu. Sangat terbatas, sangat sederhana. Kita diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan itu adalah pencipta kita. Saudara, setiap kali ada jemaat yang meninggal, saya diingatkan kembali ketika penguburan
dilakukan, dan firman Tuhan dikatakan dari debu kembali kepada debu. Nah, ini menyadarkan kita bahwa sungguh-sungguhlah manusia itu sehebat apapun, dia asal muasalnya dari debu tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dikatakan tadi kita ini terbatas. Walaupun seseorang berpendidikan tinggi, contohnya S1, S2, S3, orang kaya dan punya pengaruh yang besar, dihargai, dihormati, baik dia pria maupun wanita, sesungguhnya kita adalah terbatas. Sebagai contoh sangat sederhana bahwa manusia itu terbatas, saudara, tahukah kita bahwa pada saat ini, sampai saat ini, vaksin coronavirus belum didapatkan. Walaupun negara-negara yang maju seperti Amerika, Inggris, Italia, sampai hari ini, sampai detik ini, belum ditemukan vaksinnya. Secanggih apapun peralatan, secerdas apapun, ada batasnya kemampuan, pendidikan, pengetahuan manusia itu. Saudara, tahukah kita apa yang terjadi besok? Kita tidak tahu. Manusia itu terbatas. Kapan kita meninggal? Di mana? Dengan cara apa? Kita tidak tahu. Tahukah kita siapa sesungguhnya orang tua kita yang melahirkan sebelum kita lahir ke dunia ini? Tidak tahu. Di kota mana? Kita tidak tahu. Bangsa apa? Suku apa? Kita tidak tahu. Itu menunjukkan keterbatasan kita. Kapan kita menikah? Tanggal berapa, hari apa? Sesungguhnya itu rahasia daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menunjukkan keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang berbahagia itu adalah orang yang menyadari bahwa kita terbatas di hadapan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh tangan Tuhan, kita butuh belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita. Selanjutnya, miskin di hadapan Allah berarti bergantung sepenuhnya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Ayat yang meneguhkan kita adalah Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bergantung, mengandalkan Tuhan berarti menjadikan Tuhan itu menjadi sumber kekuatan. Bergantung sepenuhnya berarti menjadikan Tuhan itu menjadi pengharapan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Menjadikan Tuhan itu menjadi pemelihara kita yang mencukupkan kebutuhan kita pagi, siang, dan malam. Baik kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, siapa saja. Tuhan itu pemelihara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, miskin di hadapan Allah berarti kita mau dibimbing, dituntun, digembalakan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, miskin di hadapan Allah berarti juga mempersilahkan Tuhan Yesus sebagai pengendali, memerintah, berkuasa di dalam kehidupan kita ini. Baik masa depan kita, studi kita, kuliah kita, pekerjaan kita, teman hidup kita, rumah tangga kita, pergumulan masalah, apa yang kita pikirkan, di dalam kesulitan, kesusahan kita biarkan, kita undang Tuhan Yesus yang pengendali, memerintah, berkuasa di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi kesimpulan bagi kita pada hari ini adalah orang yang berbahagia itu sesungguhnya adalah orang yang miskin secara rohani. Orang yang miskin secara rohani, tadi sudah saya jelaskan, adalah orang yang menyadari dirinya di hadapan Allah dan menyadari Tuhan pencipta, penguasa dalam kehidupannya. Menyadari bahwa kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang berkuasa itu. Dan yang selanjutnya adalah mempersilahkan Tuhan Yesus yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Saudara, marilah kita menjadikan Tuhan Yesus itu
jadi pengendali di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman Tuhan ini yang mendorong kami, memotivasi kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.